Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang membahas 3 segmen, diantaranya edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah Ustadz Muhammedi. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif tentang Imam Asy-Syafi'i yang mendatangi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kali Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari kunjungan itu, Imam Asy-Syafi'i disambut dengan makanan yang banyak. Kemudian Imam Asy-Syafi'i makan dengan lahapnya. Kemudian setelah selesai, beliau pergi ke kamarnya. Kemudian keesokan harinya, putri Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kau mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang wara', ahli ibadah. Hanya saja, satu malam ini beliau menginap di rumah kita. Paling tidak ada 3 hal yang rasanya kurang cocok menurut saya." "Apa itu wahai anakku?" kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Yang pertama, bukankah seharusnya kita makan sederhana, tidak terlalu lahap? Bukankah Nabi mengajarkan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang? Tapi yang aku lihat kemarin Imam Asy-Syafi'i makan begitu banyak." Pertama. Yang kedua, bukankah engkau mengatakan Imam Asy-Syafi'i adalah ahli ibadah, sholat malamnya sangat lama, tapi ketika kulihat kemarin begitu masuk ke dalam kamar langsung rebahan di tempat tidur, tidak melaksanakan sholat malam. Dan yang terakhir, yang ketiga, wahai ayah, kejanggalan yang aku lihat, Imam Asy-Syafi'i ketika mau berangkat sholat subuh ke masjid, beliau tidak mengambil air wudhu, tapi langsung sholat. Setelah itu, Imam Ahmad bin Hanbal selaku murid dari Imam Asy-Syafi'i bertanya, mengklarifikasi kepada gurunya mengenai 3 hal ini. Yang pertama, "Wahai guruku Imam Asy-Syafi'i, kenapa makanmu begitu lahap?" Jawaban yang penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Aku tahu kau adalah pribadi yang ikhlas, dan kau memberikan dan berbagi makan di rumahmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara makanan yang diberikan oleh orang yang ikhlas, berkahnya sangat luar biasa. Karena itu aku ingin banyak menerima berkah dan manfaat dari yang kumakan di rumahmu ini." Kemudian yang kedua, wahai Imam Asy-Syafi'i, kenapa engkau tadi malam tidak melaksanakan sholat malam? Imam Asy-Syafi'i kemudian menjawab, "Begitu aku rebahkan kepalaku di atas bantal, di atas tempat tidur di kamar, aku melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berjalan di kepalaku. Kemudian satu malam itu aku dapat menyelesaikan 100 masalah umat. Aku berijtihad 100 ijtihadku." Kemudian yang ketiga, "Wahai Imam Asy-Syafi'i, kenapa engkau tidak berwudu dulu kemudian baru melaksanakan sholat subuh?" Jadi karena di malam hari itu aku dapat berijtihad dan menemukan 100 masalah fikih, dan aku belum buang angin, belum batal wuduku yang isya. Jadi karena wuduku belum batal, karena aku juga tidak tertidur di malam itu, aku menggunakan wudu yang kemarin malam untuk melaksanakan ibadah sholat subuh karena wudunya belum batal. Begitulah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada putrinya, dan putrinya semakin takjub dengan kesolehan dan kewaraan dari Imam Asy-Syafi'i. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Orang yang menjaga dirinya dari maksiat, orang yang ikhlas menuntut ilmu, insya Allah setiap perilakunya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecerdasan Imam Asy-Syafi'i luar biasa, kewaraan Imam Asy-Syafi'i luar biasa, sehingga ketika ada yang melihat keanehan yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i, ternyata ada hikmah di balik itu yang membuat kita semakin takjub dengan beliau. Semoga generasi muslim, terutama para penuntut ilmu, dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, ibadahnya yang luar biasa, kecerdasannya yang luar biasa, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.